di Mekah Medina. Amin. Dan yang saya hormati seluruh para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilul Taubah, baik yang hadir langsung maupun yang ikut live streaming. Ya Allah, semoga semua para pecinta Majelis Taklim Sabilul Taubah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah rezekinya, dan semuanya ditakdir bisa segera ke Baitullah, ke Mekah, dan segera bisa ziarah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini di sini kita itu berada pada jam 5 jam 5.30 alhamdulillah kita berada di Madinah bersama rombongan yang 200 jamaah dan yang 70 jamaah sekarang berada di Mekah. Alhamdulillah semua keadaan sehat dan kita semua tidak lupa untuk mendoakan seluruh jamaah Sabilul Taubah semoga bisa datang ke sini, dan kita semua tidak lupa menyampaikan semua salam jamaah Sabilul Taubah agar bisa sowan datang Rasulullah, dan kita semua menyampaikan salam panjang terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam kita semua diterima oleh Rasulullah dan kita semua diakui menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena ini live streaming, jadi saya tidak mau menyampaikan yang banyak-banyak terhadap panjenengan semua. Yang jelas saya itu sangat rindu kepada panjenengan. Masya Allah, sangat rindu sekali dengan keadaan kegiatan kita biasanya di Hotel Palung, di Sorsengon, di jalan-jalan, dengan keadaan kebersamaan kita. Ya Allah. Tapi jadi dilema, kita juga bahagia beribadah di sini, tapi kita juga rindu keadaan yang ada di rumah. Tapi Masya Allah, saya yakin pasti suatu saat dengan jamaah yang belum pernah ke sini, saya akan ditakdir bisa datang ke sini bersama-sama dengan bersama panjenengan semua. Jadi saya terima kasih untuk tim Hadroh, tim apapun itu, saya sangat terima kasih. Panjenengan selalu istiqomah mempertahankan keistiqomahan kita untuk selalu rutinan. Insya Allah mulai malam Jumat besok kita sudah ada di rumah ya. Malam Jumat apa? Belum. Malam Selasa besok insya Allah kita ada di rumah. Jadi panjenengan semua tidak usah bingung atau iri atau gimana. Saya kok gak kepanggil oleh Allah, tidak kepanggil ke sini. Saya itu kok bukan saya yang ikut umroh atau gimana ya, jenengan nggak usah bingung. Nah ini udah enak ini kalau gini. Nah tadi kayak delay. Nah ini malah enak iso fokus ini. Jadi jenengan nggak usah bingung. Gus, kenapa kok yang dipanggil mungkin malah ada Margono, mungkin malah ada tato atau ada yang lain. Padahal sebenarnya itu lebih istiqomah saya, lebih baik saya. Semua pasti ada waktunya. Dan yang menjadi pokok paling penting bukan masalah kita itu sudah terpanggil oleh Allah, bisa sowan ke Baitullah, bisa ziarah ke Rasulullah, bukan masalah itu. Tapi gimana kita bisa menjaga kebaikan diri kita, menjaga keimanan kita dalam setiap keadaan. Karena apa? Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, "Duribat alaihimudillah aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minannas." Mereka para manusia akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Artinya apa? Maupun jenengan mau berada di mana, maupun jenengan itu berada di tempat yang luar biasa, mau panjenengan itu berada di dekat Ka'bah,
mau jenengan berada di dekat Raudhah, mau berada jenengan di dekat masjid, mau di dekat siapapun itu, duribat alaihimudillah ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Mereka para manusia akan diliputi kehinaan illa bihabli minallah, kecuali para manusia yang berpegang teguh dengan agamanya Allah. Artinya apa? Belum tentu kita yang di sini itu pasti lebih baik daripada panjenengan yang saat malam hari ini istiqomah di bawah sosengor. Belum tentu saya dan Jebor atau dengan teman-teman yang lain yang di sini seolah-olah kita dekat dengan makam Rasulullah, kita itu lebih baik, lebih spesial di mata Allah daripada panjenengan yang di depan pondok duduk membeber alas tikar dengan ikhlas, mungkin tadi berangkat waktu maghrib, berangkat waktu asar, jenengan selalu istiqomah bahwasanya majelis taklim Sabtu Toba adalah rumah panjenengan kedua. Dan panjenengan memang ini adalah rutinitas saya sebagai penjaga keimanan saya dan untuk ziyadatul ilmi dalam hidup saya. Jenengan memiliki keyakinan seperti itu. Dan ketika panjenengan memiliki keyakinan seperti itu, justru jenengan ini akan menjadi orang yang baik-baik saja. Baik-baik saja. Jadi duribat alimudillah aina masuki. Manusia akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Illa bihamdi minallah, kecuali orang yang berpegang teguh kepada Allah. Makanya ya biasa saja. Contoh kayak saudara Margono ini kemarin masuk Ka'bah, mungkin di situ ada orang Palestina, gitu no? Ada orang Turki, orang negro barang, mungkin ada orang Kurdi atau orang mana ya. Kalau memang belum benar-benar berpegang teguh kepada agamanya Allah, ya bisa jadi mata kita yang harusnya melihat Ka'bah dengan fokus, mata kita yang harusnya muhasabah, ingat dosa-dosa kita, melihat keagungan Allah, melihat kebesaran Allah, ya kita akan jelalatan. Kok iki bangir, kok iki ayu, kok iki piye. Tapi ketika panjenengan, walaupun kelihatannya panjenengan di dekat tempat-tempat yang membahayakan panjenengan atau katakanlah di dekat apal, tempat-tempat yang kurang baik, atau bahkan kayak panjenengan saat ini jenengan di situ istiqomah baca sholawat dengan tinggal di dalam hati panjenengan hadir Rasulullah, bisa jadi jenengan itu lebih dekat dengan Rasulullah daripada kita yang di sini seolah-olah secara jasad itu lebih dekat dengan Rasulullah, tapi hati kita tidak berpegang teguh kepada agamanya Allah. Jadi artinya apa? Panjenengan yang duduk-duduk di situ jangan pernah berkecil hati. Tidak usah berpikir saya ini bisa kesana kapan. Tetapi tetaplah berpegang teguh kepada agamanya Allah. Dan yakinlah panjenengan akan menjadi orang yang insya Allah bisa menjaga keimanan ila yaumil qiyamah. Yakinlah seperti itu. Tapi belum usah ciri hati. Sing dereng mangkat belum usah ciri hati. Bisa jadi entah bulan depan atau tahun depan. Insya Allah takdir Allah sangat luar biasa. Pokoknya jenengan memiliki istiqomah. Ketika waktunya rutinan malam Selasa, berusahalah hadir. Tidak usah berkecil hati. Tidak harus pilih-pilih. Ini ada vokal yang ini ada vokal yang ini ada kusikan atau tidak. Cobalah istiqomah. Teruslah menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta terhadap Rasulullah. Karena kita pun yang di sini mungkin karena capek, mungkin karena apa, biasanya kita ya juga molor-molor di bosi, ya itu memang manusiawi. Nah, yang nomor 2, manusia tidak akan diliputi kehinaan illa bihabli minanas, kecuali orang-orang yang menjaga atau berpegang teguh memperbaiki tali hubungan dengan manusia. Makanya yang ada di Indonesia, janganlah panjenengan gaduh dalam negara yang tentram, yang aman. Tugas kita saat ini hanyalah fokus menjaga keimanan kita dan beribadah kepada Allah.
dan mendoakan sahabat-sahabat kita sesama muslim, sesama mukmin yang saat ini mendapatkan pujian. Contohnya kayak sahabat-sahabat kita yang berada di Palestina. Dungo jenengan mumpung iso nglumpuh iki muhasabah ndak neo cara jenengan naudel dalik. Wae dhewe niku lho belas mercon lho gak enek. Usum ngeten iki. Kita bisa nyaman, bisa sholawatan, kita bisa bikin story, kita bisa memperbaiki diri kita, beribadah dengan nyaman, masjid-masjid utuh, berjamaah dengan baik. Tapi buktinya apa? Musola-musola di daerah kita malah sepi, masjid-masjid malah sepi. Di Palestina yang memperebutkan tempat ibadahnya dengan serius, mempertaruhkan nyawanya, ribuan orang meninggal dunia. Nah, kita harus berpikir dengan dalam. Jangan sampai gaduh hanya masalah sepele. Sudahlah, tinggalkan. Jangan ikuti alur-alur orang-orang yang hanya ingin popularitas. Sudah, tidak usah diikuti. Fokuslah dengan keadaan panjenengan. Saya yakin panjenengan yang adil itu adalah mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu kata Rasulullah. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi orang baik, maka orang tersebut akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Tanda-tandanya orang yang paham ilmu agama apa? Mau hadir di majelis ilmu, mau hadir di majelis kebaikan. Sudahlah, tidak usah memperdebatkan masalah sedekah, tidak usah memperdebatkan masalah apa. Yang jelas, saya yakin semua jamaah SD bukanlah orang yang memperhitungkan masalah itu. Dan alhamdulillah, mulai SD berdiri sampai selama ini tidak pernah ada perdebatan masalah itu. Jadi itu hal yang baik-baik saja. Keikhlasan seseorang itu ada di dalam hati masing-masing. Kita kok memperdebatkan apa isi perasaan manusia, kita itu siapa? Paham nggak? Pak Edi ini memperdebatkan isi hati ini wong. Kayak Jiber saat ini kalau berdebatkan. Jiber ini pancen umrohe lillahi ta'ala. Siapa yang paham isi perasaannya Jiber? Mungkin ini lek dalan ini umrohnya karena uangnya memang. Barusan beli kamera 40 juta, memang uangnya memang banyak. Ini umroh uang. Siapa yang tahu isi hatinya lek dalan? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Jadi tidak usah terus memperdebatkan isi perasaan seseorang. Salah satu kebodohan manusia ketika dia itu menyimpulkan apa isi perasaan seseorang. Jadi urusan-urusan hati tidak usah kita permasalahkan. Kita itu memang belum orang baik, kita itu orang yang berlumuran dosa. Masya Allah, orang yang tidak biasanya menangis di rumah, di sini bisa meneteskan air mata karena melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon dengan sebesar-besarnya, jamaah Sabil Taubah, tetaplah berpegang teguh kepada agamanya Allah. Tidak usah mengurusi hal-hal yang sepele, yang tidak bermanfaat bagi panjenengan, yang sifatnya hanya untuk mencari popularitas orang lain. Jenengan jangan mau dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke? Artinya, ini loh saya itu nggak tahu. Saya nggak tahu apakah tato itu, apakah ketua yang di depan saya, apakah Pak Haji Begi, ini umrohnya itu gimana. Saya nggak tahu ini benar-benar lillahi ta'ala. Apakah saya sendiri, bahkan istri saya ini loh, niatnya seperti apa, ini ikhlas atau tidak, apa terpaksa karena takut dengan saya nggak tahu. Hatinya Ning itu loh, saya nggak tahu. Wong ketika Ning itu sudah menjawab apa isi perasaannya dengan saya, itu loh belum tentu 100%. Ya kan? Artinya mungkin yang bisa memahami bahasa saya ini hanya orang-orang yang berpikir saja. Saya tidak ingin memperdalam masalah itu. Artinya ya Allah, apapun keadaan panjenengan pun diingat dieling. Tujuannya IDW hablum minallah hablum minannas. Tetaplah berpegang teguh dengan agamanya Allah, selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu menjaga tali persaudaraan. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, artosipun kita ini memang harus berusaha menjadi orang-orang yang rukun, orang-orang yang bersatu padu dalam kebaikan, agar kita itu benar-benar menjadi orang yang selamat dunia akhirat.